Anda mencoba memeras saya. Marah Peter. Pilihan ada di tanganmu. Jika ingin dipenjara lebih lama silahkan, tapi jika tidak kamu bisa memberikan sebagian harta kamu untuk Carla karena dia sedang mengandung anakmu. Peter mengepalkan tangannya menatap sang mertua dengan wajah memerah penuh amarah. Selama ini tak ada seorang pun yang berani mengancamnya, tapi sekarang Mama Dina terang-terangan ingin mengajaknya perang. Aku dan Carla hanya menikah siri dan tidak tercatat sah di negara, jadi Carla tidak akan mendapatkan apapun dariku. Jangan coba-coba mengancamku karena kau hanya seorang tikus kecil yang belum mengenali watakku, jawab Peter dengan tatapan tajam. Terserah kamu, yang jelas aku tidak ingin anakku bercerai dengan tangan kosong. Jika kau hanya menganggapku tikus kecil itu urusanmu, tapi aku bisa mengeluarkan taringku kapanpun itu, apalagi dengan keadaan mendesak, ucap Mama Dina lalu pergi meninggalkan Peter membuat Peter sangat kesal. Peter meminta dihubungi pengacaranya untuk membahas masalah hartanya, tapi harta Peter tidak ada lagi dan surat cerai dia bersama Ambar pun sudah keluar. Ternyata Ambar sudah mengurus perceraiannya hingga Peter harus membagi harta Gono Gini sesuai dengan permintaan Ambar, membuat kepala Peter serasa ingin meledak, ditambah lagi Mama Dina yang datang menambah masalah baru. Sepertinya aku tidak ingin kita terlibat lebih jauh lagi. Tapi aku bisa membantumu untuk bekerja di perusahaan temanku asal kau benar-benar sadar tidak ingin menjadikan pekerjaan sebagai alasan. Aku sudah sadar, Ben. Aku bukan Ambar yang dulu, jadi kamu tenang saja. Bagus, kalau begitu aku bisa tenang sekarang. Dia akan menghubungimu di ponsel ini, ujar Ben memberikan Ambar satu ponsel baru karena memang Ambar tak memiliki ponsel lagi. Semuanya ditinggalkan di apartemen dia dan Peter dulu. Maafkan kesalahanku di masa lalu, Ben. Aku sadar aku salah. Hanya mementingkan nafsu belaka, dan sekarang aku sudah tidak ingin terlibat dengan lelaki asing, dan terima kasih sudah membantuku. Semoga kamu bisa menemukan suami yang baik, Bar. Aku berharap kamu selalu bahagia. Doa Ben, dan diangguki Ambar pelan. Untuk suami baru Ambar tak memikirkan soal itu saat ini. Dia lebih fokus pada kehidupannya ke depan. Dia harus bekerja keras memulai semuanya dari nol. Ben bukan tak ingin membantu lebih lanjut, tapi saat ini keluarga kecilnya yang lebih penting. Ben tak ingin menyakiti Nia karena Nia perempuan baik, apalagi Nia sudah memberikannya banyak hal. Mungkin ini salah satu hukuman untuk Ambar karena terlalu lengah dengan kehidupan dunia. Wah, keren, Mas. Aku suka. Terima kasih ya. Terima kasih sama Papa sayang. Dia yang memberikan kado ini untuk kita. Iya. Tapi karena kerja keras kamu juga, Mas. Aku bangga bisa jadi istri kamu dan bagian dari keluarga besar kamu, Mas, ujar setelah memeluk tubuh sang suami. Dia bahagia karena rumah tangga yang awalnya kecelakaan bisa berakhir kebahagiaan karena kesabaran. Mereka sudah pindah ke rumah baru yang dijadikan kado dari Papa Fahmi. Rumah bergaya minimalis modern yang menjadi idaman para perempuan di luar sana.
Dea yang melihat kehidupan adiknya membaik pun ikut bahagia, apalagi sekarang Dea sudah bekerja meskipun hanya sebagai OB, tapi gajinya lumayan untuk kehidupan dia dan anaknya. Pilihan yang sangat tepat menurut Dea meninggalkan Heru, suami yang tidak bertanggung jawab. Kini dia dan anaknya bisa bahagia setelah sering membantu mereka. 162. Genderang perang. Seminggu sudah berlalu, ternyata Mama Dina tidak main-main dengan gertakannya. Dia membawa semua hasil visum Carla dan mengadukan perbuatan Peter ke polisi karena tak mendapatkan respon dari Peter, membuat pengacara Peter kelimpungan karena kliennya menghadapi persoalan yang sama dengan orang yang berbeda. Peter menggertakkan giginya menahan amarah. Awalnya Carla yang datang padanya berbeda dengan Ambar yang memang Peter menyukainya dan memintanya untuk meninggalkan band jika Carla dia yang menawarkan dirinya. "Di mana dia sekarang?" tanya Peter. "Di sebuah rumah kontrakan kecil. Saya sudah mencari tahu keberadaan dan kehidupannya sekarang. Sepertinya mantan mertua Anda sudah bercerai dari suaminya. Habisi dia dan mamanya sekalian tanpa menyisakan bukti. Mereka ingin bermain-main denganku," ujar Peter geram karena dia tidak bisa menyiksa Carla dan mamanya secara langsung saat ini. Pengacara Peter hanya menganggukkan kepalanya. Meskipun sudah bangkrut, pengacaranya masih mau bekerja dengan Peter karena dia tahu masih ada sisa aset Peter yang bisa dipergunakan untuk membayar jasanya. "Ma, sudahlah, jangan diperpanjang, lebih baik kita mengurus hidup kita sekarang. Aku ingin fokus pada kelahiranku nanti." "Kamu tahu apalah? Kamu baru anak kemarin sore dan selama ini tahu hidup serba ada. Kamu belum menjalani kejamnya dunia ini jika kita tidak memiliki uang. Tapi ini sudah menjadi hukuman untuk kita, Ma. Lihat kehidupan kita sekarang luntang-lantung tidak jelas. Karena perbuatannya kita sendiri. Aku sadar, Ma, kalau kebahagiaan sesungguhnya bukan uang tapi keluarga. Justru itu Mama ingin perjelas kehidupan kita. Kamu diminta menikah lagi tidak mau," tekan Mama Dina. "Kamu tidak tahu apa-apalah, tidak usah bawel. Mama begini juga untuk kamu. Agar bisa melahirkan dengan tenang nantinya," ujar Mama Dina. "Jika kita dapat uang dari Peter kita sedikit tenang." "Nyatanya tidak kan, Ma? Mama hanya menabuh genderang perang. Mama tidak tahu Peter, dia kejam. Manusia berhati iblis," ucap Carla yang benar-benar trauma akan suami sirinya itu. "Persetan dengan itu," bentak Mama Dina yang tak mau mendengarkan Carla. "Mas, nanti aku mau ke tempat Sela bawa Juna. Jauh sayang. Sela dan Fahmi baru pindah di gang sebelah, Mas." "Oh ya. Semalam Sela menghubungiku. Aku juga sempat kaget, nggak percaya kau kita satu tempat, jadi aku nggak bosan deh kalau kamu dan ayah pergi kerja. Aku bisa ke sana." "Boleh. Asal jangan lupa pulang," ujar Ben mencolek hidupnya sambil tersenyum. "Mana mungkin lupa pulang, Mas. Bisa saja kan karena keasikan ngerumpi. Kebiasaan ibu-ibu."
Sejak menikah aku membatasi diri Mas untuk berteman sampai dengan Maya pun aku sudah jarang bertemu bahkan nyaris tak pernah bertemu jika bukan acara penting karena jauh sekarang setelah sudah dekat dengan kita Mas masa aku nggak boleh ke sana. Bukan nggak boleh sayang. Cuma hanya tahu waktu kamu seorang istri jadi harus bisa mengatur waktu dengan baik. Istri jadi harus bisa mengatur waktu dengan baik. Sebelum aku pulang kamu sudah di rumah, ujar Ben. Siap bos, jawab Nia sambil memeluk tubuh sang suami sedangkan Ben mencium kening Nia. Sayang, aku berangkat. Iya mas. Nanti Mbak Nia mau ke sini mas, lapor Sela. Oh ya, memangnya mau ibu bos itu mampir ke rumah kita? Ya maulah mas. Mbak Nia orang baik nggak sombong kaya ibu-ibu bos lainnya. Dia sudah menganggapku sebagai keluarga. Baguslah kalau begitu. Aku berangkat dulu ya jangan gosipkan aku dan Pak Ben. Ingat Fahmi sambil tertawa kecil. Hati-hati di jalan. I love you. I love you too. Sahut Fahmi mencium bibir Sela sekilas. Setelah keberatan sama suami Sela masuk kembali ke dalam rumahnya. Jangan main-main denganku Peter jika kau tidak memberikanku sepertiga hartamu aku akan membuatmu mendekam lebih lama. Gumam Mama Dina. Ma. Hari ini aku akan coba cari pekerjaan Ma. Pekerjaan apa? Siapa yang akan menerima orang hamil sepertimu? Terserah apa saja pelayanan toko juga boleh atau pelayanan di kafe. Hahaha. Carla. Carla siapa yang mau mempekerjakan perempuan hamil hanya akan membuat susah. Siapa tahu ada Ma. Seharusnya Mama memberikanku semangat. Terserah kamu. Kamu anak yang sudah diatur sama dengan siapa Ma? Potong Carla. Sudahlah. Sama dengan papamu yang tidak bisa diatur. Jawab Mama Dina. Mama hari ini di rumah saja kan? Jika ia bantu aku ya Ma membereskan kosnya. Enak saja Mama mana bisa beres-beres kamu tahu sendiri kan dulu di rumah pakai bibi yang disewa ayah buat bersih-bersih. Mana Mama tahan cium bau kotor. Ma. Di sini nggak ada bibi Ma buat sewa pun kita nggak punya uang. Tolong bantulah Ma. Enggak. Mama juga mau keluar. Enak saja. Kesal Mama Dina. Dia mengambil tas dan segera pergi. Carla hanya menghela nafas panjang melihat kelakuan sang mama. Dia sudah memikirkan semalam tidak bisa terus berdiam diri sampai lahiran setidaknya dia harus bisa kerja untuk penyambung hidup terlebih dahulu apabila sekarang Peter sudah di penjara setidaknya dia sedikit aman. Carla segera pergi dia ingin mencari pekerjaan yang dia bisa menjadi penjaga toko yang ringan-ringan saja. Mama Dina menatap tubuhnya di kaca-kaca toko tempat di berjalan sepertinya dia merasa tidak terlalu buruk bahkan dia memikirkan kalau dia yang akan menggaet para lelaki hidung belang tapi apa staminanya masih mampu.
Untuk bekerja kasar sepertinya tidak akan bisa untuknya yang sudah berusia 45 tahun ini, tapi untuk melayani hidung belang sepertinya bisa 1 atau 2 ronde, pikirnya, karena hanya itu pekerjaan yang mudah dan mendapatkan uang cepat, sedangkan Carla dalam keadaan hamil. Jika tidak, pasti dia yang akan menjual Carla. Di perjalanan tiba-tiba terlintas di benak Mama Dina untuk membeli obat penggugur kandungan, jadi seolah-olah tanpa sengaja anak itu gugur dan Carla bisa kembali bekerja untuknya. Iya, sepertinya ide bagus, gumamnya tersenyum licik. Mama Dina segera ke apotik untuk membelinya. Yes. Ini jalan terbaik, ucapnya sambil menggenggam pil penggugur kandungan. Hari ini aku harus masak enak agar Carla tak curiga dan pil ini dicampur ke dalam masakanku. Kamu benar-benar pintar Dina, tak ada yang bisa menyaingi kepintaranmu, pujinya sendiri. Mama Dina kegirangan karena menemukan ide gila itu. Dari kemarin dia membujuk Carla, tapi Carla terus menolak dan sekarang tak perlu dibujuk lagi. Cara halus yang akan dia lakukan. Mama Dina yang terus tersenyum menatap pilnya tanpa sadar, tidak melihat jalan hingga sebuah mobil menyerempetnya membuatnya terpental di jalanan. Bro, maaf Mbak, tidak ada lowongan di sini. Tolonglah Kak. Saya butuh sekali Kak buat melahirkan. Perempuan itu menatap Carla dari ujung kaki sampai kepala, cukup cantik, bisa menarik pembeli, tapi sayang sedang hamil. Sekali lagi maaf ya Mbak, nggak bisa. Carla menghela nafas berat, di mana lagi dia harus mencari pekerjaan. Sudah hampir 5 toko yang dia datangi, tapi terus menolaknya membuat Carla putus asa. Carla berjalan pelan sambil menggosok perutnya. Rasa mual dan lapar bercampur aduk saat ini. Carla ingin menyeberang jalan, tapi tiba-tiba mobil berhenti di hadapannya membuat Carla bingung. Mobil siapa? 2 orang lelaki berpakaian hitam turun dan menyeret paksa Carla, membuat Carla terpekik, dan orang di jalanan segera membantu Carla hingga lelaki berbaju hijau itu kabur. Kamu tidak apa-apa? Tanya seorang perempuan. Tidak Bu. Terima kasih. Hati-hati nak, sekarang marah penculikan. Buat apa mereka menculik saya Bu? Mau minta tebusan, saya orang miskin gak punya apa-apa, ujar Carla pelan. Mungkin bisa jadi motif lain. Saya juga tidak tahu Bu, ujar Carla ketakutan. Biar diantar saja pulangnya nak. Kasihan kamu. Tidak usah Bu. Tolak Carla, dia masih syok saat ini. Ya sudah, hati-hati ya. Iya Neng, hati-hati. Ucap seseorang yang juga membantu Carla tadi. Carla hanya mengangguk kecil.